Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali lagi kita ada saat ini, itu semua adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik, dan Tuhan sedang merajut kebaikan dan keindahan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk berkat pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara dikasihi Tuhan, Fanny Crosby, seorang pekerja misi, penulis puisi dan pencipta lagu, selama hidupnya telah membuat 8.000 lagu rohani yang sering dinyanyikan dalam ibadah gerejawi. Sekalipun dirinya buta sejak umur 6 bulan, Fanny Crosby tidak menyimpan kepahitan dalam hatinya karena kebutaannya. Ia tidak marah kepada Tuhan karena dilahirkan buta. Suatu kali seorang pendeta mengungkapkan rasa simpatinya terhadap Fanny dengan berkata, "Menurut saya merupakan suatu hal yang disayangkan bahwa Tuhan tidak memberikanmu mata yang dapat melihat. Sementara Tuhan memberikan kepadamu begitu banyak talenta dan karunia." Mendengar kata-kata itu, Fanny Crosby menjawab, "Tahukah bahwa seandainya sejak bayi saya bisa minta sesuatu kepada Tuhan, maka saya akan meminta kepadanya untuk membuat saya lahir dalam keadaan buta." Sang pendeta kaget mendengar kata-kata Fanny dan bertanya mengapa hal itu yang akan kamu minta. Fanny menjawab, "Agar wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Tuhan, Juru Selamat saya, yaitu ketika saya sampai ke sorga." Saudara dikasihi Tuhan, kita semua perlu belajar untuk menerima setiap kekurangan, kesulitan, penderitaan, pergumulan, kesukaran, dan berbagai masalah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Seperti Fanny Crosby yang menerima kekurangannya dan membuang segala kepahitan yang dapat menghambat kemajuannya, serta ia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 8 ini dikatakan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu." Membaca ayat ini, kita sering mengasosiasikannya dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan terhadap sesama kita, manusia. Padahal lebih daripada itu, kita perlu mengerti bahwa ini juga berkaitan dengan tindakan-tindakan kita terhadap Tuhan. Seringkali kita marah bukan hanya pada manusia, tapi kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita geram pada Tuhan, memfitnah Tuhan dengan kata-kata yang kotor, mengatakan bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan itu jahat, Tuhan tidak menolong. Ini adalah bentuk-bentuk fitnah terhadap Tuhan, pencipta kita. Dan karena itu inilah yang perlu kita hindari, agar tidak ada kepahitan dalam hati dan hidup kita terhadap Tuhan. Semua sikap yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, berbicara tentang kepahitan hati. Orang yang punya kepahitan akan punya ciri-ciri seperti ini, dan mulutnya akan mengeluarkan kata-kata yang bernuansa kepahitan. Jangan kita mencari-cari alasan dan kambing hitam atas sikap dan respon kita yang salah terhadap keadaan. Kepahitan itu ibarat seperti sampah yang berbau busuk. Kalau kita tidak bereskan,
akan terus menumpuk dan merusak kehidupan kita. Mari ambil sikap yang benar sesuai dengan kerinduan Tuhan atas kita, yaitu kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kepada kita Tuhan telah melimpahkan sukacita dan damai sejahtera-Nya. Dan ini melebihi sukacita yang dari dunia ini. Sukacita dan damai yang dari Tuhan adalah sukacita yang sejati, yang tidak bergantung pada situasi, dan selalu ada setiap saat, asalkan kita sungguh-sungguh berserah dan tunduk kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jagalah mulut kita, buang kepahitan, dan hiduplah dalam sukacita Tuhan. Tuhan sudah mengurapi dan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus-Nya itu adalah roh sukacita, penghiburan yang memberikan kita kekuatan. Ketika kita dapat menghadapi semuanya dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita, maka kita akan mencapai kemaksimalan untuk mengerjakan setiap potensi karunia yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau buang semua kegeraman, amarah, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Kami tidak mau meracuni kehidupan kami dengan segala kepahitan yang ada, tapi kami mau miliki sukacita, hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat dari sudut pandang yang benar terhadap segala kesulitan yang ada. Ajar kami untuk bersyukur dan percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk hidup dalam sukacita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.